Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan memaparkan materi mengenai perangkat dan struktur organisasi koperasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 komponen koperasi. Yang pertama, ada pengertian koperasi. Pengertian koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan anggota untuk kepentingan bidang ekonomi. Yang kedua, ada perangkat koperasi. Perangkat koperasi ada 3. Yang pertama, ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang terakhir, kita akan membahas tentang struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi adalah susunan berbagai komponen, unit-unit kerja dalam sebuah organisasi di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi, kita bisa mengerti pembagian kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap koperasi. Hal tersebut dikatakan sebagai pemegang kekuasaan tinggi karena pada dasarnya rapat dibutuhkan sebagai penyampaian aspirasi dan nantinya terjalinnya sebuah diskusi untuk menyampaikan sebuah opini maupun pendapat terkait kebijakan-kebijakan umum yang nantinya diutarakan oleh setiap anggota, pengurus maupun pengawas koperasi. Sehingga dalam bermusyawarah ini bisa mencapai kata mufakat. Menurut Undang-Undang Pasal 23 Nomor 25 Tahun 1992 tentang adanya tugas dan wewenang dari rapat anggota. Yang pertama, adanya anggaran dana koperasi. Perlu adanya perencanaan anggaran koperasi selama masa periode koperasi tersebut. Yang kedua, adanya kebijakan-kebijakan umum di bidang manajemen, organisasi maupun perusahaan koperasi. Di sini berisikan tentang persyaratan ataupun ketentuan yang nantinya harus diikuti oleh setiap anggota, pengurus maupun pengawas koperasi. Yang ketiga, adanya pemilihan, pengesahan maupun pemberhentian pengurus koperasi. Yang keempat, perlu adanya penyusunan program kerja RAPB koperasi maupun penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, adanya pengesahan pertanggungjawaban pengurus terhadap koperasi. Yang keenam, adanya pembagian SHU. Yang ketujuh, adanya peleburan ataupun penggabungan ataupun juga sebagai pemberhentian koperasi tersebut. Menurut heterojogi tentang penambahan tugas dan wewenang dari rapat anggota. Yang kedelapan, adanya persetujuan untuk perubahan struktur modal ataupun juga arah kegiatan koperasi tersebut. Dan 9, pemahaman pengurus tentang anggaran dana koperasi. Yang ke-10 adalah memberikan penilaian tanggung jawab antar pengurus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengurus. Pengurus itu sendiri merupakan pemegang kuasa rapat anggota sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas dan wewenang pengurus itu sendiri telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, di mana tugas pengurus itu sendiri meliputi yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Dan ini pengurus harus dapat memanage atau mengelola agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menyusun program kerja dan RAPB koperasi. Nah, ini tuh bertujuan agar mempermudah dalam menjalankan program kerja dengan sesuai, karena dengan disusunnya suatu proker akan berjalan dengan lancar dan sistematis. Begitu pula dengan RAPB agar dapat tersusun secara baik. Lalu yang ketiga ada menyelenggarakan rapat anggota. Disinilah tugas pengurus sangat penting untuk kelancaran rapat anggota agar dapat saling berkoordinasi satu sama lain. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Serta yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi harta secara tertib. Dan yang terakhir, keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Sedangkan wewenang pengurus itu sendiri yang pertama, mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ADART. Yang ketiga, melakukan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran pengurus koperasi serta persyaratan menjadi pengurus koperasi. Yang pertama, ada fungsi koperasi. Sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, pengurus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan koperasi. Disinilah pengurus berperan penting dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai pemberi nasihat. Maksudnya di sini adalah sebagai pemberi nasihat
kepada sesama anggota atau sesama pengurus. Yang selanjutnya, sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya. Jadi seorang pengurus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Nah, itu tuh contohnya seperti membuat laporan keuangan, meneliti data-data keluar masuknya uang, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai penjaga kesinambungan. Dalam suatu organisasi tentunya terdapat berbagai anggota atau kepala yang berbeda-beda. Nah, di sini salah satu fungsi pengurus yaitu menjaga kesinambungan agar terciptanya suatu keselarasan demi kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir sebagai simbol. Syarat terbentuknya organisasi tentunya harus ada anggota. Nah, di sini fungsi dari pengurus sendiri yaitu sebagai simbol adanya suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, peran pengurus koperasi. Yang pertama ada menentukan tujuan organisasi, strategi perusahaan, dan kebijakan umum organisasi. Dengan adanya peran pengurus tersebut, agar pelaksanaan koperasi ke depannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, memilih dan mengangkat eksekutif-eksekutif pengelola koperasi. Dalam setiap periode tentunya akan terjadi perubahan struktur organisasi. Nah, di sini salah satu peran dari pengurus koperasi yaitu memilih dan mengangkat eksekutif-eksekutif untuk mengelola koperasi tersebut. Dan yang terakhir ada melakukan pengendalian secara cermat terhadap para pengelola. Jadi tujuan dari peran tersebut adalah agar para pengelola atau pengurus koperasi dapat bekerja sama dengan baik dan cermat. Selanjutnya, persyaratan menjadi pengurus koperasi. Yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memiliki kejujuran dan keterbukaan. Yang ketiga, memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan dan gerakan koperasi. Yang keempat, memiliki wawasan ekonomi yang cukup, baik makro maupun mikro, serta pengetahuan manajemen bisnis. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan koperasi. Dan yang terakhir, mampu dan mau bekerja keras. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pengawas. Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Hal pokok yang perlu diperiksa dan dikendalikan oleh seorang pengawas adalah merealisasikan pelaksanaan kebijakan oleh pengurus apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RA atau belum. Tugas utama seorang pengawas yaitu mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPW koperasi yang telah ditetapkan dalam RA. Mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban seorang pengawas menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 39 adalah sebagai berikut. Tugas seorang pengawas yang pertama yaitu melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan yang kedua yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Adapun wewenang pengawas adalah yang pertama meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. Yang kedua yaitu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus termasuk pengelola. Selanjutnya, pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Menurut Kormen halaman 174 tahun 2002 menjabarkan tugas seorang pengawas. Yang pertama, melakukan pengawasan atas tata kehidupan koperasi. Yang kedua, melakukan penelitian atas kebenaran bukti-bukti akuntansi dan catatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi. Yang ketiga, melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan oleh pengurus dalam menjabarkan program kerja dan RAPB koperasi. Yang keempat, memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut dari temuan hasil pengawasannya. Dan yang terakhir yaitu membuat atau menyusun laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selanjutnya, Kormen mengelompokkan tujuan pengawasan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Pertama-tama saya akan membahas tentang tujuan umum, yaitu yang pertama memberikan informasi yang objektif tentang keadaan koperasi. Yang kedua, memberikan saran-saran yang konstruktif pada pengurus sebagai pelaksana kebijakan. Nah, dari sini pengawas juga harus selalu memberikan informasi-informasi seputar keadaan koperasi dan memberikan saran-saran yang membangun untuk para pengurus koperasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan khusus. Yang pertama yaitu meneliti kebenaran data akuntansi dan kelayakan laporan keuangan. Nah, dari sini pengawas juga harus sering mengecek data akuntansi dan kelayakan laporan keuangan agar tidak ada terjadinya kekeliruan.
Dan yang kedua yaitu mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi. Nah, setiap ada kegiatan dari pengurus, maka pengawas juga harus mengevaluasi apakah tugas dari pengawas itu sudah baik atau belum. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil-hasil capaian pengurus dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini pengawas juga harus selalu mengevaluasi hasil-hasil capaian yang dicapai oleh pengurus tersebut. Yang keempat, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam koperasi serta memberikan solusi pemecahannya. Nah, dari sini pengawas juga harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam koperasi dan memberikan solusi yang baik untuk para anggota koperasi maupun untuk para pengurus. Yang kelima yaitu mengamankan dan menyelamatkan kepentingan organisasi anggota pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini seorang pengawas juga harus selalu mengamankan dan menyelamatkan kepentingan organisasi dan anggotanya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kebijakan-kebijakan pengurus dalam mengembangkan koperasi. Nah, dari sini pengawas juga harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan apa sih dari pengurus tersebut dalam mengembangkan koperasinya. Jadi pengawas juga harus tahu bagaimana perkembangan pengurusnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang seputar pengawas. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota, sehingga pengawas juga harus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Ketika pengawas tidak mampu melaksanakan tugas keuangan, maka pengawas boleh meminta bantuan kepada jasa audit atau akuntan publik. Namun demikian, hasil pemeriksaan dari akuntan publik tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pengawas untuk dipertanggungjawabkan pada rapat anggota. Saya akan menjelaskan tentang manajer atau pengelola dalam struktur organisasi koperasi. Perlunya penggunaan tenaga manajer pada koperasi diatur dalam Surat Keterangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi yang ditetapkan sejak tanggal 29 Agustus 1997. Sejak saat itu, koperasi di Indonesia dianjurkan untuk menggunakan tenaga manajer agar manajemen koperasi lebih baik. Pemerintah membagi koperasi di Indonesia menjadi dua bagian, yakni koperasi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah dan koperasi yang tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah. Nah, untuk koperasi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah diharuskan atau diwajibkan untuk menggunakan tenaga manajer. Apabila tidak menggunakan tenaga manajer, maka koperasi tersebut akan dicabut fasilitasnya oleh pemerintah. Lalu untuk koperasi yang tidak mendapat fasilitas dari pemerintah hanya disarankan untuk menggunakan tenaga manajer. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1977 bahwa yang dimaksud dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa 1. Pemberian sesuatu, baik itu berupa uang atau subsidi, barang dan jasa. Lalu yang kedua yaitu keistimewaan, baik berupa keringanan atau kekuatan dalam lalu lintas hukum, seperti keringanan bea materai bagi koperasi. Yang ketiga yakni kebijaksanaan yang tersendiri yang tentang perkreditan, termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya. Maka, koperasi yang difasilitasi oleh pemerintah adalah koperasi yang memperoleh kredit maupun investasi dari pemerintah. Sedangkan koperasi yang tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah adalah koperasi yang tidak mendapatkan kredit atau investasi dari pemerintah. Koperasi jenis ini hanya dianjurkan untuk menggunakan tenaga manajer, artinya tidak ada keharusan untuk menggunakan tenaga manajer. Ketentuan penggunaan tenaga manajer adalah sebagai berikut. 1. Hubungan dengan potensi daerah. Untuk suatu daerah di mana potensinya cukup tinggi tetapi tidak dapat dikembangkan yang disebabkan tidak adanya inisiatif dan kemampuan. Untuk daerah seperti ini, bila didirikan koperasi harus sejak semula ditentukan adanya manajer. Yang kedua, yakni hubungannya dengan volume usaha.
Volume usaha sebuah koperasi juga menentukan perlu tidaknya pada koperasi tersebut diangkat manajer. Koperasi yang volume usahanya kecil dengan kegiatan yang tidak rumit, fungsi manajer masih dapat dilaksanakan oleh pengurus. Lalu, syarat-syarat koperasi yang sebuah koperasi tersebut itu harus menggunakan tenaga manajer, yakni yang pertama, volume usaha mencapai 2,5 juta lebih untuk setiap bulannya. Yang kedua, yakni mempunyai modal kerja 3,75 juta untuk setiap bulannya. Lalu yang terakhir yaitu memperoleh fasilitas dari pemerintah. Manajer pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk oleh pengurus dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan koperasi serta mengelolanya bersama karyawan. Manajer adalah pelaksana tugas sehari-hari di bidang usaha. Manajer bertanggung jawab kepada pengurus dan bukan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, kedudukan manajer itu berada di bawah pengurus. Manajer memperoleh wewenang dari pengurus dan oleh karena itu, manajer itu bertanggung jawab kepada pengurus. Manajer koperasi harus memiliki beberapa kualifikasi, yakni yang pertama yaitu cakap. Manajer harus mampu memecahkan masalah sumber daya secara fisikal. Lalu yang kedua yaitu memiliki executive skill, sehingga manajer itu mampu memecahkan masalah sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu manajer itu harus kreatif, sehingga manajer itu mampu menciptakan metode-metode baru dan efisiensi dalam pekerjaan. Yang keempat yakni memiliki pandangan jauh ke depan. Yang kelima, manajer harus memiliki organisasi skill, sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional usaha. Lalu yang ke-7 yaitu memiliki kemampuan mengambil keputusan. Yang ke-8 yakni manajer itu harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, manajer harus memiliki sifat yang fleksibel. Lalu, manajer harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Lalu, manajer itu harus mampu untuk berperan sebagai mediator dan konduktor. Dengan berbagai persyaratan atau kualifikasi yang telah saya sebutkan tadi, diharapkan agar manajer mampu untuk menjalankan roda usaha koperasi secara profesional, sehingga mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi koperasi. Hendro Jogi menjelaskan bahwa tugas manajer koperasi itu lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional koperasi. Mengingat tugas dan kewenangannya itulah, maka keberhasilan usaha koperasi cenderung berada di tangan manajer. Dengan kata lain, manajer adalah pemegang kunci keberhasilan dari suatu usaha koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, manajer biasanya dibantu oleh karyawan-karyawan. Nah, jumlah dan jenis karyawan-karyawan ini itu tergantung dari kebutuhan koperasi yang bersangkutan. Kedudukan karyawan ini pada dasarnya merupakan bawahan manajer, sehingga karyawan tersebut itu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada manajer. Nah, langsung aja yuk kita ambil contoh perangkat dan struktur organisasi koperasi yang ada di dalam Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya. Nah, sekilas mengenai Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya ini yakni awalnya itu bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, namun karena seiring bertambahnya anggota yang semakin banyak, maka sekarang muncullah unit-unit usaha baru seperti toko swalayan, learning center, dan ISBW. Yuk kita cek gimana sih struktur organisasi koperasi yang ada di Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya ini. Bisa kita lihat pada bagan ya. Nah, bisa kita lihat bahwa kedudukan tertinggi ada pada rapat anggota. Nah, di koperasi ini rapat anggotanya itu diadakan setiap 2 kali dalam setahun, di mana dalam rapat ini mereka membahas mengenai beberapa hal seperti mengesahkan anggaran, peraturan khusus koperasi, strategi-strategi, memilih, mengangkat dan juga memberhentikan pengurus dan juga pengawas, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, serta menetapkan RK dan juga RAPBK. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada rapat anggota itu juga dilakukan pengangkatan pengurus dan juga pengawas.
Nah, seperti yang kita lihat bahwa pada posisi kedua terdapat pengurus dan juga pengawas, di mana di sini antara pengurus dengan pengawas itu sama-sama melakukan koordinasi, di mana pengurus itu ya mengurus pengelolaan koperasi dan pengawas yang mengawasi pengelolaan koperasi. Nah, pada koperasi ini pengurusnya itu terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1, serta bendahara 2. Sedangkan pengawas terdiri dari koordinator dan juga anggota. Nah, dalam menjalankan tugasnya pada koperasi ini, pengurus itu dibantu oleh manajer dan juga PPL. Nah, manajer itu di sini merupakan pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus. Jadi, manajer di sini bertanggung jawab kepada pengurus, di mana manajer di sini membawahi karyawan-karyawan ada pada koperasi itu dan menjalankan fungsi planning, coordinating, organizing, directing, dan juga controlling. Manajer di dalam koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya ini membawahi 75 karyawan. Nah, selanjutnya untuk PPL ini singkatan dari pembimbing penyuluh lapangan, di mana PPL ini merupakan kepanjangan tangan dari pengurus dan juga sebagai jembatan antara lembaga Kopwan dengan para anggota. Nah, jadi PPL ini ditugaskan untuk mendampingi kelompok-kelompok yang dibawahinya, di mana PPL ini maksimal membawahi 13 kelompok. Nah, jadi di Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya ini kelompok-kelompok itu mengadakan pertemuan setiap bulannya, bahkan setiap minggunya. Nah, itu PPL mendampingi mereka di setiap pertemuan itu. Jadi satu PPL itu mendampingi 13 kelompok. Nah, di setiap kelompok itu ada juga PJ kelompok, di mana mereka dipilih dari anggota yang mempercayai bahwa mereka mampu untuk menjadi PJ atau perwakilan dari kelompok itu ya. Jadi jika mereka memiliki aspirasi atau pendapat dan lain sebagainya, mereka bisa menyampaikannya pada PJ kelompok gitu. Karena saking banyaknya anggota pada koperasi ini, jadi ada PJ di setiap kelompoknya itu. Dimana di sini ada 764 PJ kelompok. Nah, untuk PPL-nya sendiri pada koperasi ini terdapat 38 PPL. Nah, untuk anggotanya sendiri itu pada Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya ini itu sudah mencapai angka di atas 13.000. Di mana jika kita ingin menjadi bagian dari anggota kelompok koperasi ini, kita harus mengenal paling tidak salah satu anggota kelompok tersebut, di mana satu kelompok itu minimal ada 15 anggota dan maksimal 30 anggota. Mengapa harus ada yang mengenal? Mengapa? Karena pada koperasi ini itu dijunjung tinggi kepercayaan antar satu anggota dengan anggota lain. Maka dari itu harus ada paling tidak satu anggota yang mengenal dan yang mengetahui latar belakang kita. Nah, untuk partisipasi anggota sendiri bisa dilihat pada saat pertemuan-pertemuan setiap kelompok yang diadakan setiap bulan, setiap minggu. Jadi, pada pertemuan-pertemuan itu, para anggota itu memberikan suara atas penerimaan anggota, hingga persetujuan atau koreksi besarnya nilai pinjaman yang diajukan. Selain itu, pada pertemuan juga dibahas mengenai penanggulangan masalah yang sedang dihadapi, dan juga partisipasi anggota di sini bisa dilihat dalam setiap pengambilan keputusan melalui sistem perwakilan kelompok yang itu diadakan pada saat temu bicara yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Nah, aspirasi-aspirasi dari anggota kelompok ini nanti akan ditampung oleh PJ kelompok dan didampingi oleh PPL yang nantinya akan dibahas ketika rapat anggota. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah struktur organisasi Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya. Nah, struktur organisasi ini bisa berbeda antara koperasi satu dengan koperasi yang lain, tergantung dari kebijakan di dalam koperasi itu sendiri. Saya sekaligus penutup pada pemaparan materi kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam presentasi kami masih banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.